sesuai temanya, di video kali ini saya akan membagi tips supaya agar kita tidak terlalu overthinking atau kita tidak mudah berpikiran lebih dengan cara saya sendiri. Mungkin ini bisa membantu teman-teman juga yang selalu overthinking. Simak videonya. Apa sih overthinking? Menurut ilmu psikologi, overthinking adalah berpikir terus-menerus mengenai hal yang negatif. Overthinking ini setidaknya memiliki dua bentuk. Pertama, merenungkan kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu. Misalnya dengan memunculkan pikiran, kalau saja saat itu saya tidak melakukan hal tersebut. Kedua, mengkhawatirkan suatu hal yang belum terjadi di masa depan. Secara umum, overthinking ini didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Overthinking membuat seseorang terlalu banyak merenungi masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu akan benar-benar terjadi. Nah, mungkin sebagian teman-teman juga ada yang berpikir, kenapa sih orang itu bisa overthinking? Yang pertama yaitu stres yang cukup tinggi, yang kedua keinginan yang serba instan, yang ketiga perbedaan ekspektasi dan realita. Nah, selanjutnya di sini emangnya apa sih efek kalau kita selalu overthinking? Nah, kalau misalnya kalian yang selalu overthinking atau berpikiran lebih, ini bisa menyebabkan yang pertama hari-hari menjadi kurang kondisif, yang kedua kesulitan beraktivitas, yang ketiga sulit menyelesaikan masalah, yang keempat sulit mengelola emosi, dan yang terakhir mengalami gangguan fisik dan juga mental. Contoh dari overthinking itu seperti apa? Yang pertama, terlalu memikirkan perkataan orang lain. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya tentu saja kita selalu berinteraksi dengan orang sekitar, entah itu teman, saudara, ataupun orang baru kita kenal. Nah, di mana ada kalanya seseorang selalu berkomentar tentang kita. Nah, kalau misalnya mereka itu berkomentar tentang negatif nih, atau berkomentar yang tidak sesuai harapan kita gitu. Nah, kamu kan di situ terus-terusan merasakan insecure, atau bisa juga kita tuh kayak merasa kurang pede tentang diri kita sendiri, dan pada akhirnya kita terus-terusan memikirkannya. Nah, contoh yang kedua yaitu khawatir tentang masa depan. Jadi tidak jarang nih bagi seorang yang overthinking pasti selalu berpikiran bahwa yang buruk akan terjadi gitu. Jadi belum apa-apa ya takut terjadi gitu. Khawatir akan masa depan memang memunculkan dua sisi ya, yaitu baik dan buruk. Nah, kalau misalnya kita berpikir baik, ya seseorang yang takut juga akan lebih termotivasi untuk belajar lebih. Nah, kalau misalnya sisi buruknya, orang yang bisa tidak fokus akan masa depan dan tidak sempat mempersiapkan hari esok karena terlalu banyak berpikir. Nah, ini contoh yang lainnya yaitu sering ragu akan keputusan sederhana. Jadi pertanyaan ini ya contohnya pertanyaan yang sering muncul di dalam seorang overthinking. Apakah baju yang aku pakai sudah sesuai dengan yang aku akan kukunjungi? Jika aku memilih baju pink daripada baju biru, apakah yang akan dipikirkan orang? Nah, jadi pokoknya pertanyaan-pertanyaan ini pada akhirnya membuat efek yang semakin buruk dan juga akan memunculkan dampak yang tidak percaya diri gitu kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tidak terlalu overthinking? Ini cara saya sendiri. Jadi yang pertama, apresiasi diri sendiri. Jadi kadang sih terlalu fokus memikirkan hal yang belum terjadi atau sudah terjadi tapi tidak sesuai harapan kita, membuat kita sendiri lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Jadi ingat, setiap usaha dan juga pencapaian yang kalian raih itu tidak harus sesuai harapan kita. Ini ada 3 contoh apresiasi sederhana yang bisa membantu kalian meredakan overthinking dan insya Allah membuat pikiran tenang kembali. Ini cara yang kedua yaitu curahkan pikiran lewat tulisan. Kalau misalnya kamu pada dasarnya sulit banget nih percaya sama orang, atau kamu emang pada dasarnya masalah yang kamu miliki sendiri hanya kamu yang tahu. Nah, ini bisa cara-caranya yang pertama yaitu menulis misalnya di handphone atau diary, pokoknya semacamnya. Yang perlu digarisbawahi adalah kamu bisa menyuarakan pikiranmu secara sehat. Nah, ini cara yang ketiga yaitu ungkapkan ke orang kepercayaan. Jadi kalau misalnya tadi sebelumnya kalian susah banget percaya sama orang, kalau ini ya mungkin beberapa yang kalian percaya gitu. Jadi selain meminta feedback dari orang terdekat, kamu juga bisa bertanya ke orang yang pernah mengalami masalah yang sama denganmu. Misalnya kalian ya nanya gitu ke orang yang kalian percaya, pernah gak ngalamin masalah yang gini gitu. Nah, jadi harapannya kamu bisa memperluas pandangan tentang masalah dan apa yang semestinya dilakukan.
misalnya orang tadi pernah ngalamin masalah yang sama, nah kan pasti punya pengalaman gitu. Pada akhirnya kamu akan dibantu oleh seseorang yang kamu percaya tersebut, bantu agar masalahnya cepat terselesaikan. Nah, ini cara yang terakhir yaitu evaluasi kejadian. Nah, kamu bisa melakukan cara yang satu ini. Jadi misalnya sebenarnya apa sih yang buat kamu overthinking? Jujur aja gitu dengan yang kamu rasakan gitu. Misalnya kalian mengetahui hal itu, kamu bisa berpikir secara jernih untuk mengambil langkah selanjutnya. Misalnya kalian cemas karena sekolahmu, kamu renungkan nih, apa sih yang kamu cemaskan gitu di sekolahmu. Nah, agar pada akhirnya kalian bisa mengambil langkah selanjutnya, ya pokoknya ke hal yang positif. Apakah overthinking bisa merusak mental seseorang? Stres akan menghasilkan hormon kortisol yang bisa merusak sel otak di hipokampus. Bagian otak yang rusak ini ialah otak besar yang berperan untuk mengatur navigasi ruang dan fungsi memori. Overthinking juga bisa memicu stres kronis yang berakibat pada gangguan kecemasan dan gangguan suasana hati. Nah, jadi mulai sekarang stop overthinking atau stop berpikiran hal yang lebih gitu. Ini ada sedikit kata-kata, semoga bisa termotivasi gitu supaya kalian gak sering overthinking. Jadi karena pada dasarnya setiap orang pasti selalu overthinking dan mengatasinya secara berbeda-beda. Overthinking ini emang disebabkan karena akan rasa kekhawatiran yang lebih dan juga takut harapan yang tidak sesuai ekspektasi. Salah satu kuncinya yaitu percaya pada diri kita sendiri. Kita pasti bisa dan yakin bahwa harapan yang kita mau akan terwujud.